kita mau segera mulai. Pak Riko sudah standby, full semangat membara nih. Karena kita juga sudah akan menyelenggarakan seminar offline ya. Nanti di hari Minggu besok tanggal 23 kita akan ada seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah daftarkan diri. Kalau belum, minta tolong ke Vino untuk di-share linknya untuk pendaftaran. Dan Bapak Ibu tentunya malam hari ini kita akan pemanasan dulu nih sebelum nanti hari Minggu ketemu. Kita pemanasan untuk belajar properti, mengupdate apa aja sih yang berkembang di dunia industri properti, tentunya bagaimana prediksi pertumbuhannya dan apa aja peluang-peluangnya yang sekarang lagi berkembang. Pak Riko, selamat malam. Sudah ready-kah untuk menginfluence orang-orang yang sudah hadir di webinar kita malam hari ini? Selamat malam. Wah, langsung kebakaran ya semangatnya ya. Pak Riko silakan Pak Riko, kalau gitu langsung aja dimulai materinya, mudah-mudahan semuanya bisa belajar dan bersenang-senang. Pokoknya semangat terus ya walaupun masih pandemi. Amin. Oke, silakan Pak Thank you Riko. Bu Mili. Hai semuanya, apa kabar? How are you guys? Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu Om Tante, brother dan sister dimanapun Anda berada. Wow, kembali lagi minggu lalu kita baru ngobrol, baru sharing. Minggu lalu di Jakarta gempa, saya ingat sekali. Dan karena live-nya harus dari mobil, dan hari ini pun juga live-nya dari mobil karena masih di jalan. Oke, boleh dong sapa-sapa semua teman-teman dari mana aja. Oh iya videonya, oh iya terima kasih, saya lagi di mobil soalnya, mantap. Alright, dari mana Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Tinggal di manakah? Boleh dong ngetik di kolom chat. Di Jakarta kah? Di Bandung kah? Di manakah? Mantap. Oke, Alam Sutra. Wow, halo. Jakarta, siap. Kaimana, Papua Barat. Hai. Salam dari Jepang. Saya kemarin sore ya. Siang deng. Baru mendarat dari Kendari. Wow. Hong Kong. Bekasi. Halo Bekasi, Maitland. Halo dari Singapura, mantap. Maluku Utara, siap, the best, gokil. Dari mana aja nih? Bali, hai. Hari Selasa saya ke sana. Bali. Selasa besok. Mantap. Timika, Papua. Waduh. Gorontalo, halo Gorontalo, siap. Oke, saya berdoa dimanapun Anda berada, pastinya dalam keadaan yang sehat sempurna, dalam perlindungan Tuhan pastinya, amin. Sehat secara fisik, sehat secara mental, jaga hati, terus bersuka cita, terus bergembira. Karena hati yang bergembira adalah obat. Mantap. Halo Sorong, Arab Saudi, Purwokerto. Gokil, jauh-jauh banget nih. Oke, intinya kita hari ini mau sharing-sharing mengenai properti. Pastinya saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang sudah pernah mengikuti acara Zoom Gathering seperti hari ini, atau bahkan ada yang sudah tahu apa itu easy property dan lain sebagainya. Hari ini nggak jauh-jauh kita akan ngobrolin seputar itu, dan saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir yang udah dapat tiket undangannya ya. Hadir di acara seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti, seminar offline yang perdana kita lakukan secara offline ya. Secara offline kita lakukan waktu itu 2019 pernah kita adakan, dan ketemu sama saya juga secara offline di Jakarta. Nanti kita akan adakan di beberapa kota, tapi perdana perdana kali ini itu kita adakan di Jakarta setelah pandemik. Kita akan ngobrol secara langsung, pembahasannya full seharian loh ya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Karena pembicaranya bukan cuma Riko saja, tapi ada beberapa pembicara yang lainnya yang mereka adalah praktisi-praktisi pebisnis properti. Jadi di acara tersebut Anda bisa belajar bagaimana caranya berbisnis properti, baik itu menjadi agent properti, baik itu menjadi developer properti, atau bahkan menjadi investor properti. Nah, dan kita akan bahas mengenai outlook
di tahun 2022 ke depan properti seperti apa, yang hari ini akan saya spill sedikit, akan saya buka sedikit. Oke, jadi kalau Anda sudah punya tiketnya, Anda sudah punya undangannya, nah Anda bisa ikut di Jakarta tanggal 23 hari Minggu di Jakarta, nanti diinformasikan oleh orang yang mengundang Anda. Oke, hari ini saya mau secara spesifik ngomongin tentang properti yang bisa menghasilkan cash flow pastinya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang sudah pernah atau bahkan sudah sering ikut acara seperti ini, karena kami setiap minggu mengadakan acara Zoom gathering seperti ini untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ternyata ada sebuah jalan, ada sebuah cara untuk kita bisa memiliki bisnis properti yang menghasilkan cash flow dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Nah, sebelum, misalkan Anda baru pertama kali nih ikut ini, saya selalu informasiin, sebelum Anda masuk ke dalam dunia properti, Anda minimum harus tahu dulu knowledge tentang properti, informasi atau pengetahuan mengenai sektor properti, supaya ketika Anda masuk ke dalam sektor properti, Anda sudah tahu tuh istilah di properti, Anda tahu cara mainnya. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit kepada Anda semuanya. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang baru ikut acara hari ini, Zoom gathering kali ini, penasaran dengan bisnis properti. Saya harus informasikan dulu bahwa bisnis properti itu punya sebuah momentum. Ini yang selalu saya ulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya Anda mengerti, Anda masuk ke dalam bisnis properti yang dimana apakah waktunya ini waktu yang tepat atau bukan. Atau saat ini sedang berada di dalam zona apa properti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Apalagi setelah pandemi, nah ini kan kita masih dalam suasana pandemi nih. Nah, perhatiin baik-baik. Seperti apakah prospek bisnis tahun 2022 dan 2023? Ini yang mau saya sampaikan. Properti itu punya momentum, Pak, Bu, Om, Tante. Properti punya momentum. Momentum properti itu selalu mengikuti momentum dari siklus krisis. Di dalam ilmu makroekonomi itu pasti ada yang namanya siklus krisis. Nah, siklus krisis itu biasanya terjadi 10 tahun sekali, 30 tahun sekali, 70 tahun sekali. Nah, kita bisa pelajarin kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam sektor properti. Perhatiin, kata kuncinya adalah properti punya hari raya. Sekali lagi ya, properti punya hari raya yang selalu kami rayakan setiap 5 tahun setelah terjadinya krisis. Maksudnya apa? Ini saya kasih contoh. Perhatiin baik-baik, kan tadi saya bilang krisis terjadi setiap 10 tahun sekali, 30, 70. Nah, kita pelajarin siklus krisis 10 tahunan. Kita balik ke 3 siklus krisis sebelum hari ini. Di tahun 1988 pada saat terjadi krisis ekonomi global. Pada saat itu Amerika kolaps. Anda mungkin pernah mendengar istilah The Black Friday. Yang dimana dunia perekonomian di Amerika kolaps, suka gak suka, mau gak mau, mata uang perdagangan internasional adalah US dollar. Ketika negara tersebut mengalami guncangan perekonomian, otomatis mempengaruhi negara yang lainnya. Nah, terjadilah krisis. Tetapi orang yang justru masuk ke dalam sektor properti pada saat krisis, kita hitung ya 5 tahun, tadi kan saya bilang hari raya properti, tahun 88, 89, 90, 91. Tahun 92, 93, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lahir dari sektor properti, investor-investor properti panen besar di sektor properti. Kemudian 10 tahun setelah tahun 88, tahun 98. Kita tahu tuh pasti tuh. Indonesia mengenal dengan istilah krisis moneter, betul ya? Nah, itu disebabkan sebenarnya karena ada krisis ekonomi Asia. Indonesia terkena dampaknya, kemudian ada campuran politik dan lain sebagainya, muncul sebuah kalimat kita krisis moneter, krismon, betul ya? Nah, tetapi lagi-lagi orang yang masuk ke dalam sektor properti di saat itu, kita hitung tahun 98, 5 tahun setelah tahun 98, tahun berapa? 99, 2000, 2001. Mulai tahun 2002, 2003, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lagi-lagi lahir dari sektor properti. Investor-investor yang tadinya punya hutang besar, mereka mengalokasikan aset mereka ke properti. Di tahun 98, 99, tahun 2002, 2003 terjadi boomingnya properti dan mereka melonjak. 10 tahun setelah tahun 98 berarti tahun 2008, kembali terjadi krisis. Dimulai lagi-lagi di Amerika, itu ada filmnya loh, krisis ekonomi Amerika pada saat itu, judulnya The Big Short. Nah,
Kalau Anda nonton film itu, dunia finansial di Amerika kolaps, runtuh karena adanya terjadinya subprime mortgage pada saat itu, kemudian adanya kredit default swap dan lain sebagainya. Indonesia kena dampaknya, Pak. Mungkin Anda lupa, bensin naik ratusan kali lipat di tahun tersebut, di tahun 2008. Nah, orang yang justru masuk ke properti tahun krisis tersebut, nanti saya akan sharingkan kenapa kok justru di tahun krisis peluang masuknya. Orang yang masuk ke dalam properti tahun 2008, kita hitung ya, 2008, 2009, 10, 11. Tahun 2012, 2013, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lagi-lagi lahir dari sektor properti. Bahkan Boston Consulting Group merilis sebuah data pada saat itu, dikatakan 68,7% orang kaya baru lahir dari sektor properti. Itu di tahun 2012, 2013. Kemudian 10 tahun setelah tahun 2008, tahun 2018, semua orang menanti-nantikan. Wow, karena orang sudah mulai belajar kan, udah mulai belajar ternyata properti punya pola segala macam. Orang mulai menanti-nantikan nih krisis nih. Ternyata terjadi perlambatan akibat banyak faktor. Ada perang dagang Amerika-China waktu itu, pemilu presiden Amerika pada saat itu, Joe Biden menggantikan Donald Trump, dan krisis yang harusnya terjadi diperparah. Bukan ada perlambatan, tapi diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kalau Anda mendengar dengan baik dan memahami yang tadi saya sampaikan mengenai siklus properti, Anda harusnya udah tahu ada pola di sana. Nah, polanya apa? Setiap kali terjadi krisis atau grafik ekonomi turun, selalu terjadi pantulan, garis bawahin kata pantulan, atau yang disebut dengan bouncing. Ketika turun akan terjadi pantulan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah saat ini kita bisa lihat ketika Anda keluar rumah, ketika Anda ke keramaian masyarakat, Anda bisa lihat sekarang mobilisasinya sudah mulai padat. Itu artinya perekonomian juga sudah mulai bertumbuh dan kita bisa lihat sekarang perekonomian sudah mulai bangkit dan lain sebagainya. Nah, sektor properti adalah lokomotif dari 147 jenis industri. Ketika propertinya bangkit, otomatis sektor yang lain juga bangkit. Makanya banyak diberikan stimulus kepada sektor properti. Ini yang saya mau informasikan kepada Anda semuanya. Tadi kan ada tanya, kenapa harus pada saat krisis kita masuk ke properti? Karena justru di saat krisis banyak stimulasi yang diberikan oleh pemerintah dan gerbang masuk ke properti terbuka selebar-lebarnya. Kita bisa lihat sekarang data. Pertama, relaksasi loan to value. Adanya relaksasi loan to value. Kemudian suku bunga acuan saat ini sedang termurah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kemudian program infrastruktur yang sangat masif itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan pertumbuhan properti. Nah, jadi pada saat kita masuk, itu yang harus kita lihat. Ada dua macam penghasilan di dalam sektor properti. Sekarang Anda tahu timingnya oke ya untuk masuk properti. Kedua, ada dua macam penghasilan. Satu capital gain, yang kedua cash flow. Capital gain itu kalau Anda beli rumah, 2 tahun kemudian Anda jual, harga rumahnya naik. Nah, selisih dari harga jual dan harga beli, itu disebut capital gain. Anda beli tanah, didiemin, naik. Nah, itu capital gain. Cuman, ke depannya, Anda harus bisa melihat bahwa properti itu harus bisa menghasilkan uang untuk Anda untuk bisa mendapatkan cash flow. Bukan cuma satu kali, tapi cash flow itu rutin. Properti, esensi dari bisnis properti adalah ketika Anda bisa properti Anda menghasilkan uang untuk Anda. Nah, contohnya apa? Rumah dikontrakin. Anda buat rumah kontrakan kecil-kecil, petak-petakan, disewa-sewain, bangun kos-kosan, bangun hotel. Nah, atau Anda beli ruko disewain, beli apartemen disewain. Nah, itu adalah cara untuk menghasilkan cash flow. Nah, rata-rata ketika saya bilang oke, harus fokus di cash flow, rata-rata tanggapan orang umum adalah pastinya oke, Pak, gue mau nih fokus ke cash flow. Saya oke nih pengen mendapatkan cash flow dari properti, tapi modalnya gimana, Pak? Nah, ini dia. Kalau ujung-ujungnya pasti modal kalau di properti. Yang dimana pemikiran masyarakat, stigma masyarakat adalah ketika masuk ke properti itu kan bisnis uang besar, itu kan ini modalnya harus besar segala macam. Nah, makanya hari ini ada sebuah cara terobosan yang alhamdulillah puji Tuhannya adalah
di mana masyarakat bisa memiliki bisnis properti dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Mungkin sebagian besar di antara Anda sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, atau bahkan sudah memiliki bisnis properti yang disebut dengan easy property ini. Izinkan saya sharing kepada Anda 15 menit aja untuk Anda tahu bahwa saat ini ada sebuah momentum untuk bisa mendapatkan bisnis properti, mendapatkan cash flow dari properti dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Nah, ini yang mau saya sharingkan. Saya akan share screen. Anda bisa lihat di layar Anda, nonton dari handphone kah, dari laptop kah. Nah, ini dia mengenai easy property ini. Yang dimana easy property memberikan solusi untuk masyarakat Indonesia bisa memiliki bisnis properti dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Nah, bicara soal cash flow properti, tentunya tidak semua lokasi. Kalau properti kan pastikan Anda harus melihat, bahkan harus memperhatikan yang namanya 5L. 5L. Apa itu 5L? Lokasi, 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 dan lokasi. Jadi properti itu erat sekali kaitannya dengan lokasi. Nah, kalau bicara soal cash flow, perhatiin baik-baik. Ketika Anda sewa-sewain properti, penghasilan tertinggi dari sewa menyewa properti adalah pada saat bukan Anda sewakan secara tahunan, walaupun bagus loh. Kalau Anda punya rumah disewain tahunan, mantap. Tapi kita bicara soal tinggi-tinggian nih. Bukan pada saat sewain secara bulanan, walaupun bagus. Anda punya apartemen, ruko disewain secara bulanan, keren. Tapi penghasilan tertinggi dari sewa menyewa properti adalah Anda bisa sewain secara harian. Kenapa? Kalau diakumulasi jumlah sewa harian dan tahunan, pasti lebih banyak sewa harian. Nah, apa bisnis properti yang bisa disewakan secara harian? Mengerucut pada dua. Satu hotel, kedua apartemen. Nah, ini Anda harus lihat. Cuman dua-duanya pasti butuh modal yang besar. Oleh karena itu, sebuah terobosan hadir untuk Anda dari Easy Property. Anda nggak perlu mengeluarkan miliaran rupiah untuk bisa punya cash flow dari properti. Nah, bicara soal cash flow secara harian, pastinya daerah pariwisata paling unggul. Ada yang tanya, Pak, pariwisata kan lagi down. Iya, sekarang. Tapi jangan lupa, pariwisata jadi program percepatan ekonomi nasional loh. Dan di tahun 2018-2019, pariwisata sektor yang penyumbang devisa nomor 2 terbesar di Indonesia. Makanya setelah bouncing, ekonomi bouncing, otomatis cara untuk menggerakkan perekonomian adalah selain dari sektor-sektor pertambangan lah, perminyakan, perkebunan, pariwisata itu sektor yang diunggulkan. Anda bisa lihat sekarang seperti apa. Nah, bicara soal pariwisata, ya suka gak suka, mau tidak mau, saya tahu 34 provinsi di Indonesia semua pariwisatanya oke-oke. Cuman nggak bisa dipungkirin jantung pariwisata di Indonesia, benchmarknya, acuannya adalah Pulau Dewata, Bali. Nah, makanya banyak orang pengen punya properti di sana, di Bali. Cuman lagi-lagi kendalanya, apa itu? Ujung-ujungnya mau modal. Makanya Easy Property kebetulan kami punya project ada beberapa di sana. Nah, saya mau sharingkan kepada Anda bahwa ada sebuah terobosan Anda bisa punya proyek di Bali pinggir pantai bintang 5 tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar dan Anda bisa sewa-sewakan atau bahkan ketika Anda nanti ke Bali Anda bisa inepin. Nah, perhatiin baik-baik, ada yang namanya Easy Property di mana proyek ini sudah terbangun, Pak. Jadi kita punya 3 proyek di sana. Satu sudah beroperasional. 1 tahun ini beroperasional. Nah, yang satu sedang dalam pembangunan. Nanti Anda tinggal pilih aja. Tapi saya mau sharingkan sedikit mengenai proyek kita yang tahun ini akan beroperasional. Namanya Lafaya Resort and Residence. Ini kami bangun di tahun 2017-2018 pertama kali. Kemudian saat ini sudah jadi, Pak. Tinggal finishing. Jadi sudah terbangun semua struktur, prasarana, fasilitas. Tinggal masukin karpet dan lain sebagainya. Atau istilahnya finishing. Jadi tinggal finishing, jadi ini bukan masih tanah ya, karena sudah jadi bangunannya. Nah, ini kami kerjasama juga, jadi proyek ini dibangun oleh Gandaland. Nah, itu proyek yang dimiliki oleh Pak Ganda. Kalau Anda tahu, wilayah di Jakarta ini ada yang namanya Gedung Gama Tower. Nah, itu punya beliau tuh, Wilmar, kalau Anda tahu perusahaan sawit, salah satu yang terbesar di dunia. Nah, ini beliau. Nah, kemudian semen merah putih, minyak goreng Sania itu punya beliau. Jadi kami bekerja sama membangun.
Lafaya Resort and Residence namanya, dan saat ini sudah terbangun. Kami menggunakan kontraktornya Adi Persada Gedung. Nah, tahu ya APG ya, itu grupnya Adi Karya. Nah, dan di sana juga nanti akan ada hotel yang dioperasionalkan oleh Marriott Group. Itu salah satu grup operator hotel terbesar di dunia. Proyeknya seperti ini, Pak. Anda kalau punya unit di sini, Anda bisa sewa-sewain. Anda punya unit di sini bisa disewa-sewakan dan disewainnya sehari. Beli dulu unit. Anda ini range-nya sekitar 2 yang dimana per malamnya disewakan 2 juta sampai dengan 4 juta dengan ukuran yang kecil, ukuran studio. Nah, makanya hari ini ada sebuah project yang dimana Anda bisa punya cash flow seperti itu, tapi kan Anda harus beli dulu. Harganya ini saat ini 3,6 miliar rupiah. Jadi Anda beli 3,6 miliar, dapat sertifikasinya strata title, kemudian baru Anda sewa-sewakan. Cuman, tadi saya bilang kalau gerbang masuknya 3,6 miliar, mungkin nggak semua orang bisa memiliki cash flow di Bali atau di proyek ini. Makanya dengan adanya Easy Property, Anda tetap bisa menghasilkan cash flow, tetap bisa Anda sewain, tetap bisa Anda pada saat Anda ke Bali Anda tempatin, tapi nggak perlu keluarin 3,6 miliar rupiah. So, gimana cara ikut Easy Property? Proyeknya seperti ini Pak, udah include furniture di dalamnya. Nah, ketika Anda ikut Easy Property, Anda nggak perlu beli lagi furniturnya, Anda nggak perlu lagi bayar maintenance fee karena semua sudah include. Emang berapa sih untuk ikut Easy Property? Perhatiin baik-baik. Jadi proyeknya udah seperti ini Pak. Ini saya belum update lagi, sorry. Nah ini 3 bulan lalu kalau saya nggak salah. Yang Anda lihat nih di depan di kaca Anda, di apa namanya itu handphone atau laptop Anda. Ini kalau suasana malamnya sudah seperti ini bukan desain ya. Ini udah real, udah jadi. Saya hari Selasa ke sana mau berenang di sini. Nah ini kalau siangnya sudah seperti ini, jadi bukan beli kucing dalam karung. Inilah enaknya kalau kita punya bisnis di properti. Bukan di kertas doang, tapi Anda bisa lihat bahwa bentuknya ada nih. Itulah enaknya kalau Anda di properti. Cuman rata-rata orang pasti nyangkutnya ke, lagi-lagi nih kalau udah properti modal. Nah, tapi Anda harus ketahui bahwa Easy Property ini sudah jadi dan saat ini tinggal dalam tahapan finishing untuk yang di Lafaya Resort, udah sering diliput oleh berbagai macam media. Harganya waktu awal-awal 2018 2,4 miliar di properti. Anda nggak perlu tuh keluar miliaran-miliaran yang kayak tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum kita ngomongin apa benefit Easy Property, Anda harus tahu dulu. Pastinya kalau ngomong properti adalah legalitas. Nah, puji Tuhan alhamdulillahnya, perhatikan baik-baik. Puji Tuhan alhamdulillahnya adalah Easy Property ini semuanya izinnya sudah kami kantongi. IP, AMDAL, izin operasional, izin operasional Easy Property dan lain sebagainya pasti. Karena proyeknya udah jadi Pak. Kalau belum jadi masih hutan atau masih rumput, waduh, itu bisa bahaya karena kan nanti kan Anda pasti berpikir, aduh ini jadi dibangun atau enggak. Ini proyeknya sudah terbangun. Jadi ini bisa menjadi salah satu kendaraan untuk Anda punya bisnis properti di tahun ini. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi proyek Easy Property ini, di proyek Lafaya Resort and Residence, Anda tadi nggak perlu keluarin miliaran rupiah untuk pertama, Anda mendapatkan hak huni gratis di Lafaya Resort and Residence selama 50 tahun tanpa biaya apapun dan Anda bisa pindah tangankan atau bisa Anda wariskan. Karena perjanjian yang akan Anda dapatkan itu adalah perjanjian jual beli keanggotaan Easy Property yang dilegalisir oleh notaris. Nah, yang kedua, Anda mendapatkan hak diskon 30-70% tanpa batasan. Yang dimana besaran diskonnya ini menjadi keuntungan untuk Anda 100% tanpa dipotong apapun. Kemudian yang ketiga, Anda mendapatkan juga optional program untuk bisa menitipkan hak huni Anda.
Jadi nanti kan 50 tahun itu waktu yang panjang ya. Nah, misalkan di waktu-waktu tertentu Anda mau titipin. Nah, dititipkan nanti kami yang akan memanage. Kita yang sewain, tapi hasilnya kita bagi dua. Atau istilahnya profit sharing 50-50. Di akhir program. Nah, ini semuanya adalah benefit dari Easy Property. Anda bisa sewain, bisa tempatin, terserah Anda. Nah, harganya Anda nggak perlu keluarin miliaran rupiah. Anda nggak perlu keluarin ratusan juta rupiah bahkan. Dengan adanya Easy Property, Anda cukup satu kali bayar. Satu kali bayar itu means bukan berarti langsung jebret. Kalau jebret sekali langsung 30, nih ya harganya tuh cuma 33 juta. Kalau cuma sekali langsung 33 juta, mantap. Tapi ada sebuah program nih, spesial untuk Anda. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Jadi harga Easy Property ini cuma 33 juta, Pak. Ini sudah termasuk furniture, sinking fund, dan juga maintenance fee di dalamnya. Nah, cuman hari ini, Anda yang ikut Easy Property, saya nggak tahu siapa yang mengundang Anda. Saya tidak tahu siapa yang mengundang Anda. Tetapi dengan Anda ikut Easy Property hari ini, Anda mendapatkan bonus. Yang pertama, Anda mendapatkan gratis seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti senilai 5.500.000. Ini yang akan kami adakan di hari Minggu besok. Oke, ini yang akan kami adakan di hari Minggu besok. Jadi harga untuk ikut seminar ini adalah Rp5.500.000. Nah, tetapi kalau Anda ikut Easy Property hari ini, Anda kami bayarin seminarnya alias gratis. Nah, itu Anda akan ketemu di hari Minggu bareng sama saya juga. Kedua, Anda mendapatkan CD audio Kaya Melalui Properti senilai Rp987.000. Nah, yang ketiga, Anda mendapatkan bonusnya adalah buku. Jadi saya tulis buku judulnya Ilmu Jalanan. Anda dapetin gratis untuk Anda. Terakhir, ada bonus konsultasi hukum gratis dari Indolo. Siapa itu Indolo? Indolo merupakan kumpulan para lawyer, para pengacara dari Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Cucu Sanjaya. Itu kalau Anda ikut, Anda mau konsultasi, Anda harus bayar 35 juta rupiah per tahun. Tapi kalau Anda ikut Easy Property, kami yang bayarin alias gratis. Jadi total bonusnya 41.547.000 rupiah. Pertanyaannya tadi berapa harga Easy Property? 33 juta rupiah. Jadi bonusnya lebih besar. Nah, perhatiin baik-baik. Ada kesempatan yang menarik lagi terakhir. Nih 3 menit terakhir. Hari ini, kalau Anda ikut Easy Property, saya nggak tahu ada berapa orang nih yang ngikutin gathering kita pada hari ini. Nah, kalau Anda ikut Easy Property hari ini, tadi kan harga 33 juta. Nih banyak nih soalnya yang tanya, Pak 33 juta tuh DP-nya doang ya? Bukan, itu harga keseluruhan. Pak, 33 juta cicilan per bulan ya? Bukan, itu harga keseluruhan. Kok bisa? Ya zaman berubah, cara bisnis berubah. Makanya ini masyarakat Indonesia untuk bisa punya bisnis properti di Bali. Project yang real sudah jadi dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Nah, berapa harga Easy Property hari ini? Perhatiin. Jadi kan 33 juta nih harga normalnya. Hari ini, saya nggak tahu ada berapa orang, tetapi untuk 8 pendaftar pertama, dari acara Zoom Gathering ini, Anda bukan bayar 33 juta, dengan total bonus yang sama 41.547.000 rupiah, Anda cukup dengan 20 juta rupiah. Dan kerennya adalah untuk 8 pendaftar, bisa di DP dulu, sisanya dicicil tanpa bunga. Sekali lagi ya, kesempatan promo hari ini bukan 33 juta, tetapi cukup 20 juta. Dan 20 jutanya itu bisa di DP, sisanya dicicil tanpa bunga. Anda dengan 20 juta udah bisa punya bisnis properti di Bali, bintang 5 lagi. Udah gitu bayarnya bisa DP, kemudian dicicil tanpa bunga 20 jutanya. Udah gitu baru DP doang, bonus 41 juta rupiah yang tadi saya cerita, langsung dikirim ke rumah Anda. Anda bisa langsung ikut acara seminar hari Minggu besok, itu offline loh. Langsung ketemu sama saya di Jakarta, tempatnya di mana nanti tanya sama orang yang mengundang Anda. Nah, Anda intinya cuma dengan 20 juta bisa punya bisnis properti di Bali. Ini project real, udah jalan, udah jadi, udah sudah mau beroperasional tahun ini.
Jadi tahun baru bisnis properti baru. Nah, saran saya kalau Anda beruntung masuk 8 pendaftar, karena saya nggak tahu nih, saya tidak tahu nih ada berapa orang yang akhirnya pada saat ini saya lagi ngomong langsung telepon ke orang yang mengundang Anda. Jadi sekarang juga untuk 8 pendaftar langsung WhatsApp atau SMS ke orang yang ngundang. Ke orang yang ngundang. Nah, perhatiin baik-baik. Jadi kami punya program namanya Elite Club, di mana minimum pembelian 10 hak huni Anda mendapatkan yang namanya kategori Elite Club. Elite Club ini adalah sebuah program di dalam Easy Property. Jadi Anda dapat menikmati berbagai macam benefit yang lain. Salah satunya Anda priority check-in, dapat prioritas pada saat Anda check-in. Kemudian Anda mendapatkan cashback dan lain sebagainya. Dan yang menarik nih, kalau Anda ikut saat ini, masuk 8 pendaftar dan Anda memutuskan untuk ikut yang elite, nah ada program yang keren di mana ketika Anda join yang elite, Anda ikut yang elite, saya ajak keliling project di Bali ini menggunakan helikopter. Jadi nyobain kita jalan tur naik helikopter di Bali. Kalau Anda ikut yang 10 tadi. Jadi ini programnya yang spesial dengan harga yang 20 juta rupiah tadi. Jadi saran saya kalau Anda beruntung masuk 8 pendaftar atau 8 orang, masing-masing kota untuk masuk 8 ini terserah Anda. Ada satu orang ngambil elit, misalkan ada yang satu orang mau coba-coba dulu ngambil 1, ngambil 5, atau 1 dulu, atau langsung yang elit klub ini, terserah Anda. Tapi maksimum cuma 8. Nah kalau Anda masuk 8 dan Anda ikut yang elit, itu ada program saat ini untuk ke Bali keliling naik helikopter. Nah itu program yang kami baru kerjasamakan di bulan ini, bahkan di tahun 2022 ini. So dengan harga 20 juta Anda bisa punya bisnis properti di Bali. Nah sekarang pertanyaannya kepada Anda adalah dengan angka 20 juta Anda mau bisnis apa? Misalkan, Pak banyak Pak bisnis kok 20 juta. Franchise makanan kecil, iya sip. Tapi bukankah Anda pada saat melakukan bisnis tersebut, Anda harus bayar sewanya lagi, sewa tempat, bayar karyawan. Belum kalau boncos di 3 bulan pertama. Saya selain properti juga banyak invest di kategori yang lainnya. Cuma memang bisnis saya yang saya lakukan, itu 85% semuanya properti. Sisanya paling saya invest ke orang. Ada orang yang startup baru, segala macam. Nah itu selalu biasanya tuh rugi dulu nih. Misalkan nih buka restoran. 3 bulan pertama nggak sesuai dengan target penjualan, ya udah harus suntik modal lagi untuk nambahin dan lain sebagainya. Tapi kalau 20 juta di properti, nggak perlu keluar biaya apapun lagi, bangun pos satpamnya aja nggak cukup Pak. Nah yang jadi pertanyaan pasti, loh kok bisa cuma 20 juta? Ya iya, karena zaman berubah, cara bisnis berubah pastinya. Yang kedua, Anda membeli sebuah bisnis properti yang programnya juga kami juga sudah punya yang namanya aplikasi. Nanti tanya ya sama orang yang mengundang Anda. Nah, saran saya ketika Anda ikut, Anda datang nih di hari Minggu di Jakarta. Misalkan saya bukan di Jakarta, Pak. Ya udah sehari aja lah ke Jakarta, atau menunggu di kota terdekat karena berikutnya bulan depan kita adakan di Bali, di Makassar dan lain sebagainya. Secara offline. Nah, ini karena kita sudah mulai secara offline. Kemarin pada saat pandemi COVID baru di Indonesia 2020 itu kita nggak pernah adain secara offline, selalu online. Nah, saran saya Anda ambil yang program ini, kalau beruntung masuk 8 pendaftar, Anda ikut yang Elite Club. Nah, sebentar. Nah, ini yang tadi yang Elite Club yang saya ceritakan. Nah, kami punya program juga, ada project namanya Hotbiz. Kami kerjasama dengan Royal Tulip Spring Hill, ini udah jadi. Jadi kan tadi saya bilang, Easy Property ada 3 project. 1 sedang dalam pembangunan, namanya Tamora, ada di Canggu. Yang kedua, tahun ini operasional, sudah jadi, namanya Lavaya Resort and Residence. Dan yang ini namanya Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Ini sudah jadi. Anda datang ke sana, langsung nginep pun juga bisa. Hari ini ambil ini, kemudian hari Senin besok misalkan Anda ke Bali, langsung pakai, silakan, gas. Karena proyeknya udah jadi, Pak. Jadi yang Anda lihat sekarang, ini bukan desainnya, ini sudah proyek realnya terjadi, sudah ada, sudah terbangun, sudah beroperasional. Namanya Royal Tulip Spring Hill Jimbaran, bintang 5, sudah jadi, sering mendapatkan penghargaan sebagai best hotel di Bali. Nah, perbedaannya adalah kami menamakan program ini Hotbiz, Hotel Business Easy Property. Anda mendapatkan hak huni juga sama, proyeknya sudah operasional, tetapi perbedaannya adalah kalau Anda ikut Royal Tulip Spring Hill, Anda ambil 1 hak huni,
saat ini promonya mendapatkan 1 hak huni. Jadi langsung setahun 2 hak huni. Kemudian servisnya itu diservis secara full service hotel. Karena Royal Tulip Spring Hill itu dikelola oleh brand hotel Royal Tulip. Jadi kami memakai Royal Tulip Group yang dimana breakfastnya juga sudah ada. Jadi seperti Anda memiliki bisnis hotel. Jadi ketika Anda sewain ke orang ataupun Anda sendiri yang make, itu full service hotel. Dapat breakfast juga. Dan perbedaannya adalah hak discountnya kalau tadi kan 30-70%. Kalau yang Hotbiz ini semuanya 50% setiap saat. Jadi flat 50% setiap saat. Ketika Anda sewain, hak discountnya 50%-nya punya Anda. Nah, harganya karena udah operasional 45 juta rupiah. Karena ini sudah operasional. Sudah jadi, bahkan banyak sekali pembeli Easy Property yang sudah memakai. Saya waktu bulan lalu terakhir saya ke sana, saya nginep di sana, tiba-tiba ada yang nyamperin saya, Pak, saya beli Hotbiz Easy Property, Pak, sudah nginap. Ya itu bagus lah. Jadi sudah terpakai, bahkan sudah ada yang menyewakan. Nah, harganya 45 juta karena udah jadi. Yang tadi Lavaya pun kalau nanti kita sudah operasional pasti harganya juga meningkat atau naik. Nah, tetapi hari ini masuk 8 pendaftar pertama yang tadi, Anda bahkan nggak perlu bayar 45 juta, tetapi proyek ini adalah cukup 27.500.000, Pak. 27.500.000 sama bisa di DP dulu, sisanya dicicil tanpa bunga. Nah, sisanya dicicil tanpa bunga. Jadi cuma dengan 27.500.000, kemudian bisa di DP dulu, sisanya dicicil tanpa bunga. Baru DP aja Anda sudah diberikan bonus total 41 juta. Bisa punya bisnis properti di Bali bintang 5. Nah, sekarang pilihannya di tangan Anda. Mau ikut yang Lavaya tadi, Easy Property Lavaya, atau yang Hotbiz di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Pilihan di tangan Anda. Sama seperti Lavaya, Anda punya program Elite Club. Kalau di Royal Tulip, kami punya program juga yang namanya Royal Club. Jadi kalau Royal Club pembelian 10 hak huni juga. Karena hari ini promonya Anda dapat 2 hak huni untuk pembelian 1. Kalau Anda beli 1 Royal Club 10, dapatnya 20. Nah, pilihan di tangan Anda tinggal pilih mau yang Royal Tulip Spring Hill atau yang Lavaya Resort and Residence. Tetapi minta maaf, harga promo tadi dan bonusnya hanya untuk 8 pendaftar. Langsung sekarang WhatsApp atau SMS ke orang yang mengundang Anda. Saya nggak tahu siapa yang mengundang Anda, tapi tim kami itu udah pasti. Anda silahkan WhatsApp atau SMS untuk mendapatkan masuk 8 pendaftar. Ingat ya, saran saya kalau Anda masuk 8 pendaftar, langsung ambil yang Royal Club atau Elite Club. Itu aja dari saya. Langsung ya sekarang WhatsApp atau SMS. Langsung nih WhatsApp atau SMS ke orang yang mengundang Anda. Supaya di tahun ini Anda bisa punya bisnis properti. Saya tahu misalkan Anda dari multisektor. Anda ada yang bekerja, Anda ada yang profesional. Mungkin dokter kah, mungkin perawat kah, mungkin Anda kerja di kantor mana kah, atau Anda punya usaha sendiri kah. Tapi pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus punya yang namanya multiple stream of income. Apa tuh multiple stream of income? Yang dimana mengacu pada perkataan orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, mengatakan don't put your eggs in one basket, atau jangan taruh telur-telurmu di dalam satu keranjang. Nah, pandemi ini mengajarkan banyak sektor, Pak, lululanta. Banyak sektor lululanta, banyak orang yang dipecat lah, di PHK lah, karena pengurangan pegawai, atau misalkan Anda berdagang atau Anda menjadi pebisnis, usahanya drop kah. Pandemi mengajarkan bahwa jangan cuma satu, karena ketika ini satu hancur, rusak, Anda nggak punya option yang lainnya. Nah, mudah-mudahan, insya Allah, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda, jalan untuk Anda, punya multiple stream of income, punya income yang lain, apalagi di sektor properti, Pak. Minta maaf, properti bukan bisnis musiman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, properti tetap stabil. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. So, hari ini Anda let's go ikut bisnis properti, punya bisnis properti di tahun yang baru, bisnis baru, Anda bisa punya bisnis properti cuma dengan hari ini 20 juta atau 27.500.000, pilihan di tangan Anda, project atau mau dua-duanya silakan. Yang penting Anda bisa punya bisnis baru, bisnis properti lagi
dengan cara yang mudah, murah, dan aman. Saran saya cuma 8 mendaftar, masuk, langsung WhatsApp atau SMS ke orang yang mengundang Anda. Itu aja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Mili. Thank you so much. Sukses terus buat Anda. Sehat-sehat, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental. Hati yang gembira adalah obat. Anda jangan lupa, langsung nanti kalau yang udah ikut ke seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti. Bonus yang tadi loh, yang 5.500.000 tadi tuh, kan lumayan kalau Anda nggak pakai, ya sia-sia. Padahal itu kan hak Anda. Jadi bonus 5.500.000 rupiah Anda dapatkan tuh dalam voucher seminar ya. Betul ya Bu Mili ya? Nah, Pak Riko kasih tahu dong, nanti pembicaranya kan bukan Pak Riko doang ya, tapi nah oke, pembicaranya ada saya, ada Pak Yeskiel Zebua, dan juga kita akan bicara mengenai legal. Karena kan ini adalah acara, kita bukan bahas misalkan easy property, ada nanti update-nya. Nah, tetapi yang harus Anda tahu adalah ini bicara soal makro properti. Bagaimana masuk ke dalam industri properti. Industri properti kan ada sub pekerjaannya, sub bagiannya itu ada menjadi agent, menjadi developer, atau menjadi investor. Nah, itu kita bahas semuanya nanti. Seperti itu. Jadi hari Minggu besok, jadi offline di Jakarta. Nanti Bu Billy akan menjelaskan kembali. Itu aja dari saya. Sehat-sehat semuanya, bos, om, tante, brother, sister, bapak, ibu, dimanapun Anda berada, sukses selalu. Terus berinovasi dimanapun, di sektor manapun Anda bekerja atau berbisnis. Maju terus, sehat-sehat, mantap. Thank you. Terima kasih banyak Pak Riko. Hati-hati di jalan ya. Thank you sharingnya pada malam hari ini. Ini singkat, padat, dan jelas. Yang pasti ini adalah pemanasan supaya Bapak Ibu nih makin gregetan untuk daftar acara seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti. Mohon izin saya beritahukan bahwa link pendaftarannya untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung cek di kolom chat, itu sudah ada linknya. Tinggal diklik di situ, terus daftarkan diri Anda sekarang juga. Pastikan Anda bisa kebagian tempat duduk karena kuotanya sangat terbatas. Ini tinggal ya lumayan sih, masih lumayan lah ada untuk beberapa orang lagi. Tapi buruan, malam hari ini di fullin kuotanya supaya hari Minggu kita bisa senang-senang bareng. Mungkin saya share sedikit ya PPT-nya. Saya mohon izin untuk pastikan Bapak Ibu terinformasi dengan jelas. Nah, sabar, promonya masih ada Bapak Ibu ya. Jadi ini dia acara kita hari Minggu besok. Yang pasti Bapak Ibu silakan daftarkan diri segera, itu link pendaftarannya sudah ada di kolom chat, dan tentunya ini dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi mohon izin Bapak Ibu daftar dulu, baru nanti bisa dapat. Oh, ini belum masuk ya? Sebentar. PowerPoint-nya belum kelihatan. Sebentar, coba. Gimana, Vin? Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Bapak Ibu udah kelihatan belum? Ya, sudah, Bu. Sudah ya, oke, thank you. Nah, ini dia posternya. Pembicaranya ada Pak Yeskiel Zebua. Beliau juga adalah salah satu murid ya dari salah seorang tokoh ternama di dunia bahkan ya, Robert T. Kiyosaki, sehingga beliau juga punya sebuah formula dalam memasarkan berbagai produk yang kemudian beliau kemas dalam bukunya yang namanya Rocket Marketing. Nanti mungkin beliau akan ceritakan bagaimana sih cara memasarkan, bagaimana sih punya mental baja sebagai seorang marketing gitu ya. Ini seru banget. Kemudian Pak Riko Tampenawas tentunya, wah ini adalah tokoh anak jalanan yang sukses ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi member kami, sudah dapat bukunya Pak Riko, hari Minggu besok beliau juga akan share lebih detail lagi apa aja yang beliau lakukan dalam hidup beliau hingga sukses sampai dengan hari ini. Dan tentunya semua kesuksesan kalau kita berbicara bisnis nggak akan lengkap kalau Bapak Ibu nggak ngerti tentang hukum, landasan hukumnya, bagaimana aturannya, dan lain sebagainya. Jadi kita juga siapkan, beliau ini adalah orang yang nanti juga bisa Bapak Ibu andalkan kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan bonus konsultasi hukum gratis yang 35 juta itu, kenalan dulu dengan salah satu tokohnya di dalam Indolaw atau KAI ya, kita ngomongnya ya, Kongres Advokat Indonesia. Beliau adalah sekjennya, beliau juga akan sharing nanti hari Minggu besok. Jadi langsung lihat kolom chat sekarang,
klik linknya dan daftarkan diri Anda malam ini juga. Kita ketemu di hari Minggu. Dan tentunya untuk Anda yang udah gregetan nih, saya mau ngontak orang yang tadi ngundang saya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tanyakan kepada mereka, ini saya dapat info ada promo nih, ada promo naik helikopter sama yacht untuk Easy Property. Terus kalau saya mau yang hot bis tadi supaya saya bisa buru-buru liburan ke Bali, ternyata ada promo harganya bisa didiskon sampai 3,5 juta. Nah, itu gimana tuh caranya? Langsung tanyakan kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini dan pastikan Anda mendapatkan penawaran terbaiknya. Ingat Bapak Ibu, penawarannya terbatas. Jangan lupa daftarkan diri, jangan lupa manfaatkan promonya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk atensi Anda. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi mudah-mudahan kita bisa terus berbagi dan saling memberikan manfaat ya. Oke, selamat malam. Sampai ketemu hari Minggu. Selamat malam. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go.
chase the leading